Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, untuk mengawali aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya, pasal 55 ayat 3, demikianlah dikatakan. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya memiliki pendengaran yang diciptakan oleh Allah, di mana telinga itu dibentuk dua, kiri dan kanan. Ini menggambarkan dan memiliki pengharapan bahwa setiap manusia hendaklah mau mendengar. Sehingga firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Supaya kita mau dengar-dengaran dengan Allah. Kita mau mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Namun terkadang di tengah-tengah kehidupan kita, kita lebih sulit untuk mendengar apa yang mau Tuhan katakan kepada kita. Kita sering menutup telinga kita. Kita sering memfokuskan telinga kita kepada hal-hal yang lain daripada mendengarkan apa kata Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan ini berkata, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada aku. Kita diharapkan untuk datang, mendengar dan datang kepada Tuhan. Yang kedua, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Nah, ketika kita mau mendengar, maka hidup ada bersama dengan kita. Karena banyak orang ketika tidak mendengar, maka dia masuk ke dalam kematian. Karena dia tidak mendengar. Tetapi ketika dia mau mendengar, maka dia akan mendengar arahan kemana langkahnya akan diarahkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mau mensendengkan telinga kita datang kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kehidupan. Dan disinilah Allah akan mengikat perjanjian kepada kita. Setelah kita mau mendengar, ketika kita mau datang kepada Tuhan, dan setelah kita mendapatkan kehidupan, Allah akhirnya mengikat janji abadi. Janji abadi yang mana menurut kasih karunia, kasih setia yang teguh, yang Allah akan berikan kepada setiap orang yang mau mendengar. Jadi janji Allah adalah janji kasih setia yang teguh, yang tidak akan ada bisa menggoyahnya. Ketika Allah sudah menjanjikan segala sesuatunya, tidak ada yang bisa menghalangi janji Allah kepada siapa Allah akan memberikan janji itu. Nah, sekarang kita diberikan janji ini. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita persiapkan hati pikiran kita. Kita persiapkan hidup kita untuk mensendengkan telinga kita pada perkataan Allah, untuk datang kepada Allah, dan kita akan memperoleh kehidupan. Dan ketika kita memperoleh kehidupan, ingatlah, janji Allah ada pada setiap orang yang mau mendengar dan datang kepadanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu, agar kami mau menyendengkan telinga kami, dan mendengarkan apa yang akan Engkau katakan kepada kami. Dan kami siap untuk datang kepadamu dan memperoleh kehidupan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengikat janji kasih setia yang abadi itu, yang teguh itu, agar kami dapat menjalani kehidupan kami yang bersumber daripada kasih setiamu. Ya Tuhan, berkatilah setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, dan juga keluarga kami. Agar apa yang kami lakukan dan kerjakan itu semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Allah Bapa kami, berkatilah setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas.